Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk berikan support serta dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke guys, masih di kasus Pina Cirebon, dimana di sini begitu pentingnya Sudirman dalam kasus Pina Cirebon ini, karena Sudirman yang selama ini disembunyikan oleh pihak Polda Jabar, bahkan menurut fakta yang ada yang diberikan oleh kakaknya Sudirman dalam podcastnya Uya Kuya, bahwa Sudirman dalam keadaan tenang, diberi HP dan beberapa fasilitas lainnya. Namun setelah diulas dalam podcast Uya Kuya, ternyata banyak kejanggalan. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Polisi bilang kamu Sudirman baik-baik aja di sana. Terus dikasih handphone. Terus nomornya ini. Iya, nah saya suruh WA tapi saya nggak WA. Kamu nggak WA, tiba-tiba dari sana WA. Iya, WA. Saya bacain boleh nggak? AA ini dengan Dirman. Berarti keanehan yang pertama, Dirman biasanya Diman, tapi Dirman. Terus tadi dia manggil Ang. Panggilan kamu ke kamu cuman Ang doang. Iya, Ang doang. Nggak pernah manggil AA. Enggak. Sama sekali nggak pernah manggil AA seumur hidup. Iya. Tiba-tiba AA ini dengan Dirman. Untuk Bu Titin tidak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon. Laginya pakai LG huruf gede. Ini chat yang katanya dari Dirman bilang Bu Titin gak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon gitu ya. Dibilangnya lagi Dirman sudah tenang dan nyaman di Polda Jabar. Polda Jabar pakai huruf gede. Guys, nah ini tadi videonya, ternyata kejanggalan-kejanggalan ini sering ditimbulkan oleh pihak Polda Jabar tentang Sudirman, yang hingga saat waktu lalu belum ada kejelasan. Dan berikut video dari Bu Titin, di mana Bu Titin menjelaskan bahwa perlu diketahui Sudirman memiliki keterbelakangan mental, dan kondisi inilah yang membuat Sudirman 4 kali tidak naik kelas. Di sidang di 2016, Sudirman diminta kesaksiannya dan selalu dikatakan bahwa kesaksiannya disuruh oleh pihak polisi. Berikut penjelasannya dari Bu Titin. Sudirman, mohon maaf Bapak, di sidang Sudirman saya pernah meminta kepada majelis hakim untuk diperiksa ahlinya, karena dari informasi tetangganya, dari informasi keluarganya, Sudirman itu agak kurang. Kalau di Cirebon ngomongnya idiot Pak, kalau misalnya mungkin kalau di Jakarta gitu OPA lu gitu, dia tuh kalau dalam berteman dengan teman-temannya dia dibully, dia lebih suka disuruh, lebih sering disuruh-suruh. Itu sebabnya saya pernah mengajukan permohonan untuk diperiksa ahli, tetapi ditolak oleh majelis hakim. Kemudian Sudirman juga, jadi kalau yang lain kan gini, dalam fakta sidang gitu Pak, kalau yang lain kan saya digebukin gini-gini makanya terpaksa ngaku. Kalau waktu itu pernyataan Sudirman ditanya oleh hakim, coba Sudirman kamu kenapa? Kata polisi saya disuruh, itu bahasanya, itu saya ingat betul. Jadi kalau yang lain tegas, kalau Sudirman kata polisi saya disuruh. Kalau yang lain tegas bahwa dia tidak melakukan. Iya, karena Sudirman kan maksudnya secara kemampuan ininya sangat. Jadi gini Pak, Sudirman lahir tahun 1995, tapi lulus SD-nya 2012. Jadi dia 10 tahun SD. 10 tahun SD Pak. Naiknya tidak naiknya 4 kali. Itulah sebabnya Sudirman juga waktu itu menjadi bahan, bukan hanya mendapat penganiayaan di kantor polisi, kalau keterangan Saka. Karena begini, saya nggak tahu cerita persisnya, tapi dari Saka tuh Sudirman sudah ngaku. Sementara kalau dalam fakta persidangan yang mengaku duluan itu Jaya, gitu. Tapi kalau pengakuan Saka, Sudirman dahulu yang karena mungkin lebih tidak kuat gitu Pak. Baik, dari sebuah cerita Ibu itu, Ibu yakin sekali bahwa ini rekayasa. Yakin sekali Bapak. Apa motif? Gimana Pak? Apa motifnya dari polisi rekayasa? Itu yang tidak bisa saya pahami Pak.
Kalau di Cirebon saya tahu isunya, tetapi kan tidak elok Pak kalau saya jelaskan di sini. Maksudnya isu apa? Ya, Susila. banyak isu yang beredar, kenapa sih ini terjadi seperti ini. Cuman saya rasanya tidak elok kalau misalnya harus mengungkapkan, karena kan faktanya juga susah Pak. Yang saya bicarakan adalah fakta-fakta persidangan yang saya alami, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan pada saat itu. Lah ketika diponis Terus sayang sekali guys, Bu Titin beserta keluarga tidak bisa disorot di dalam ruangan, cuma sampai pintu. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti ada informasinya dari Bu Titin. Berat bebannya. Jadi permohonan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke Lapas Cirebon. Karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun Sudirman pindah ke Lapas Cirebon. Mereka juga sudah paham, semua juga yang 7 terpidana, yang 6 di sana juga sudah paham konstruksinya seperti apa. Jadi jangan takut di apa-apa juga. Mereka juga paham Sudirman. Mana yang bilang Sudirman hidupnya enak? Nih dengerin, Sudirman ungkapkan keinginannya dipindahkan ke Lapas Cirebon biar dekat dengan keluarganya. Penjelasan di dalam itu keinginan Sudirman. Sudirman pengen pindah ke Lapas Cirebon. Kita tunggu saja guys, mudah-mudahan bisa terkabul keinginan Sudirman. Itu loh, setelah Peggy tertangkap aja Sudirman paling menderita kok. Kata siapa hidup enak, menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon. Kan tadi sempat ngomong ada kekerasan. Ya. Apakah ada bukti-bukti? Kalau hanya katanya kan susah juga dibuktikan. Ya Mas, kalau misalnya dari itu juga kan kita masalah kekerasan itu sudah kita coba buktikan. Tapi apa yang kita dapatkan tuh anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kekerasan macam ada bukti yang mana ada sih? Misalnya ada bukti video orang dikerasin, bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya kekerasan karena apa, buktinya mana? Ya nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami kekerasan luar biasa gitu. Tapi kan tetap aja vonisnya jatuh sekian gitu loh. Ya. Jadi diperkirakan kapan kira-kira Sudirman kita? Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena Sudirmannya sendiri memang tadi pengennya ke Cirebon, biar Mimi sama mamanya bisa nanya. Dan untuk Bapak Presiden Jokowi dan Kemenkumham dan Kapolri, ya Pak Sigit ya, saya minta mohon bantuan untuk segera dipindahkan ke Lapas Cirebon untuk Sudirman dan supaya bisa mengakses ke sini ya dekat dari rumah kami. Dan upaya PK-nya sendiri gimana? Masih belum ada ya? Masih belum ada. Ya sangat sedih sih. Saya sebagai keluarga ya menanti yang. Jadi guys, keluarga Sudirman kecewa lantaran Sudirman tidak diikut sertakan pulang bersama terpidana lainnya ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Sampai detik ini pihak keluarga resah karena untuk bertemu dengan Sudirman sangat sulit atau dipersulit. Jadi guys, keluarga dari Sudirman kakaknya menginginkan atau mohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo serta kepada Kapolri Listio Sigit agar bisa membantu proses pemindahan Sudirman ke Lapas Cirebon. Nah ini guys, yang berikut ini adalah video yang sangat apa ya? Mungkin ya. Karena aku lihat ini lebih ke editan AI tentang Vina yang masih hidup guys. Di sini terlihat kan ada dulu sekat video di mana dikasih
player dengan air pina, di sebelah kiri ada Mega, di sebelah kanan ada Widi, dan di tengah ada Pina. Di sini ada sekat. Jadi nampak di sini ada identitas AI. Mungkin ini buat orang-orang yang beri info yang menurut aku tidak benar, tidak usah. Lebih baik kita melihat fakta-fakta yang ada. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah bergabung di channel ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, diberi keberkahan, panjang umur, dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin.